Halo guys, gua Andri dari Good Stuff ID. Jadi hari ini gua mau ngebahas soal iPhone 12 Pro Max atau iPhone 12 Pro Max. Ya, sesuai judulnya gua dapat iPhone ini gratis bukan karena ikut giveaway, undian berhadiah atau promo 12-12 kemarin. Tapi lebih tepatnya HP ini gua dapat karena dikasih kakak gua yang dia sendiri pun udah upgrade ke series iPhone 13 Pro Max. Anyway, di video ini gue bukan ngebahas soal kenapa gue bisa dapat iPhone ini secara gratis, tapi lebih ke arah sharing aja pengalaman gue pakai iPhone ini di 1 bulan terakhir. Dan semoga video ini juga bisa jadi bahan referensi kalian yang pengen upgrade iPhone lamanya ke series iPhone 12 Pro Max. Oke, sebelum gue mulai lebih jauh soal videonya, di sini gue mau info dulu ke kalian kalau iPhone yang gue pakai di beberapa bulan terakhir adalah iPhone XR. Dan kenapa gue perlu kasih info ini ke kalian? Karena supaya relate sama script gue dan user experience gue selama pakai iPhone 12 Pro Max ini. Well, yang pertama di sini gue mau mulai dari sektor desainnya. Nah, udah jelas banget ini upgrade yang paling major buat gue sebagai user iPhone XR, di mana bentuk dari iPhone 12 Pro Max ini jauh lebih mewah ketimbang iPhone gue yang sebelumnya. Punya desain yang lebih mengotak, dimana desain yang kayak begini ngingetin gua sama iPhone pertama gua, yaitu iPhone 4S. Dan mungkin sebagian dari kalian juga setuju kalau desain kayak begini hampir mirip-mirip sama iPhone 5 dan juga iPhone 5S. Tapi menurut gua ini bukan satu kemunduran dari desain sebuah Apple, tapi lebih ke arah membangkitkan masa jaya iPhone di era-era sebelumnya. Bahkan desain kotak begini nggak cuma diterapin di lini iPhone-nya aja, tapi diterapin juga ke desain generasi iPad terbaru sekarang kayak iPad Air 4, iPad Pro, dan juga iPad mini. Sedangkan buat build quality-nya sendiri, iPhone ini menggunakan stainless steel buat seluruh bagian frame-nya dan udah menggunakan ceramic shield di bagian kaca depannya, yang diklaim sama Apple bisa tahan 4 kali lipat lebih kuat pas waktu HP ini jatuh ke bawah. Tapi menurut gua fitur ini nggak terlalu berguna juga di gua, karena ujung-ujungnya HP ini pasti gue pakein case dan juga tempered glass buat bagian layarnya. Ya walaupun HP ini gue boleh dikasih, atau mungkin kalian yang masih dibeliin sama orang tua, dengan cara kita menjaga barang tersebut, seenggaknya kita bisa lebih menghargai pemberian dari orang lain. Dan kalau ngomongin soal case-nya, gue emang nyaranin banget buat kalian pakein case di handphone ini. Karena selama gue pakai di 1 bulan terakhir, grip atau handling dari iPhone 12 Pro Max tanpa casing menurut gua nggak begitu nyaman. Mungkin ini disebabin karena sudut-sudut bodinya yang terlalu menyiku atau mungkin guanya aja yang belum terlalu beradaptasi. Tapi yang jelas buat pemakaian gua sehari-hari di 1 bulan terakhir, grip dari iPhone 12 Pro Max ini nggak lebih baik dari iPhone XR yang sebelumnya. Apalagi bodi dari HP ini juga tergolong besar yang wajibin gua buat ngoperasin HP ini pakai 2 tangan. Jadi buat kalian yang sering pakai HP dengan 1 tangan, gua saranin mending kalian pilih series iPhone 12 mini atau iPhone 12 Pro biasa aja. Kalau buat layarnya sendiri, iPhone 12 Pro Max ini udah pasti menang jauh dari iPhone XR gua sebelumnya. Ya mungkin gue juga kurang relevan aja kalau seandainya ngebandingin layar iPhone 12 Pro Max sama layarnya iPhone XR. Tapi mungkin ini bisa beda cerita kalau seandainya gue bandingin side by side sama iPhone 11 Pro Max yang keluar di beberapa tahun lalu. Nah buat layarnya ini menggunakan Super Retina OLED XDR dengan ukuran 6,7 inch dan punya resolusi di Full HD+. Buat kualitas layarnya sendiri, iPhone 12 Pro Max ini mampu mereproduksi warna yang bagus banget dan ketajaman gambar yang tajam juga. Jadi buat urusan multimedia kayak nonton video di YouTube atau film di Netflix, kualitas gambar dari layar iPhone 12 Pro Max bener-bener bisa manjain mata gua. Ya walaupun begitu bukan berarti layarnya ini nggak ada kekurangannya. Palingan kekurangan yang gua rasain di sini soal refresh rate-nya yang masih di 60 Hz. Mungkin ini bukan deal breaker banget buat Apple fanboy di luar sana, tapi masalahnya gua pernah cobain HP Xiaomi yang harganya nggak sampai 5 juta, udah pakai refresh rate lebih dari 60 Hz. Sedangkan buat iPhone ini yang harganya sampai 20 jutaan masih pakai refresh rate yang mentok di 60 Hz aja. Tapi buat pemakaian gue sehari-hari soal masalah refresh rate 60 Hz ini bukan kendala yang berarti,
Artinya gue masih bisa pakai iPhone ini buat daily driver gue dengan sangat nyaman. Kalau buat urusan dapur pacunya, iPhone 12 Pro Max ini menggunakan chipset A14 Bionic dengan fabrikasi di 5 nanometer. Udah support jaringan 5G, menggunakan RAM 6GB dengan storage terendahnya di 128GB sampai 512GB. Sedangkan buat skor benchmark Antutunya, iPhone ini bisa dapat di angka 600 ribuan, yang artinya iPhone 12 Pro Max masih powerful banget buat dipakai di tahun sekarang. Nah, dengan angka sebesar ini, buat ngehandle kebutuhan gua sehari-hari, mulai dari buka-buka sosial media, balesin komen di YouTube, nonton film di Netflix, dan lain-lain, iPhone ini masih lancar-lancar aja. Sedangkan untuk performa gamingnya sendiri, pas gua coba tes di game PUBG Mobile, settingan yang bisa gua dapat yaitu mulai dari smooth extreme sampai mentok di HDR Ultra. Overall buat gameplaynya sendiri pun, selama pengetesan gua pakai iPhone ini masih lancar-lancar aja. Sedangkan buat urusan baterainya sendiri, gua bisa bilang iPhone ini iPhone terawet yang pernah gua coba. Sebenarnya kalau dilihat dari segi angkanya, ukuran baterai dari iPhone 12 Pro Max nggak gede-gede banget, yaitu di angka 3687 mAh. Bahkan pas gua coba cek di GSM Arena, ternyata angka segini lebih kecil dari baterai iPhone 11 Pro Max yang keluar di tahun lalu. Yang jelas selama gua pakai sebulan terakhir, gua selalu cabut charger di jam 8 pagi dengan kondisi baterai 100%. Dan pas gua mau tidur di jam 10 malam, HP ini masih nyisa sekitar 30%-an. Yang artinya baterai dari iPhone 12 Pro Max ini bisa bertahan sampai 1 harian lebih. Jadi buat kalian yang sering komen, iPhone mah boros bang, atau nanya iPhone apa yang baterainya awet, jawaban gua iPhone 12 Pro Max. Oke, poin yang terakhir yang gue mau bahas yaitu di sektor kameranya. iPhone 12 Pro Max masih mengusung 3 modul kamera belakang, persis kayak modul kamera di series iPhone 11 Pro sebelumnya. Dimana buat lensa utamanya punya resolusi di 12 megapiksel, lensa ultrawide 12 megapiksel, dan lensa telefotonya di 12 megapiksel juga. Masih memiliki LiDAR sensor, dan pas waktu gua cek beberapa review soal HP ini, ternyata iPhone 12 Pro Max punya sensor kamera yang lebih besar 47% ketimbang series yang 12 Pro biasa. Dan gak lupa juga adanya sistem stabilisasi di kameranya ini yang biasa kita sebut sebagai IBIS. Kalau buat hasil kameranya sendiri menurut gue bagus-bagus aja, mau itu dari lensa utama, lensa wide, atau lensa telefotonya. Punya dynamic range yang oke, kualitas gambar yang dihasilin dari kameranya ini juga tajam banget menurut gue. Sedangkan untuk kondisi minim cahaya, ketiga lensa ini udah mendukung yang namanya fitur night mode, dan buat hasilnya sendiri pun gue bisa bilang masih bagus-bagus aja. Kalau buat hasil perekaman videonya, iPhone ini bisa merekam mulai dari 720p 30fps sampai ke resolusi 4K di 60fps dengan sangat stabil. Bahkan gak cuman itu aja, buat kamera belakangnya ini udah support yang namanya fitur perekaman HDR Dolby Vision. Buat hasilnya sendiri pun udah pasti bagus, dan menurut gua pribadi, kamera dari iPhone 12 Pro Max ini adalah kamera iPhone terbaik yang pernah gua coba. Sedangkan buat kamera depannya sendiri punya resolusi di 12 megapiksel dengan bukaan di f2.2. Nah, buat hasil kameranya sendiri menurut gue emang bagus banget. Gambarnya tajam, detailnya jelas, bahkan kamera depannya ini udah support sama yang namanya fitur night mode. Buat harganya sendiri, iPhone 12 Pro Max ini pas beli di bulan Maret 2021 kemarin, harganya itu sekitar 20 jutaan. Tapi buat unit barunya gue nggak tahu ini masih ada atau nggak di iBox. Yang jelas pas gue cek-cek harga secondnya itu di kisaran 15 jutaan buat varian yang 128GB. Oke, kesimpulannya buat kalian yang lagi pengen upgrade iPhone lamanya ke iPhone yang lebih baru,
Terutama buat kalian pengguna iPhone 11 series ke bawah dan pengen ngerasain sensasi desain terbaru dari sebuah iPhone, gue rasa iPhone ini jadi pilihan tepatnya. Karena banyak banget major upgrade yang gue rasain di series ini, mulai dari desainnya, layarnya, bahkan sampai ke kameranya juga. Tapi kalau kalian rasa ini masih terlalu mahal buat sebuah handphone, gue bisa rekomendasiin kalian buat ambil series di bawahnya kayak iPhone 12, iPhone 12 mini, atau iPhone 12 Pro biasa aja. Karena secara iOS experience, gue bisa bilang HP ini sama aja kayak seri-seri sebelumnya. Well, mungkin segini aja video gue buat hari ini. Like aja kalau kalian suka sama videonya, dan share juga ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. So, gue Andri dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.